Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks cerita fantasi. Sebelum kita ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar pada materi kali ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini adalah siswa mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang telah dibaca atau didengar. Selanjutnya, siswa mampu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang telah dibaca atau didengar. Nah, sekarang apa itu cerita fantasi? Karakteristik cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita fiktif yang bukan kejadian nyata, atau biasa diartikan dengan cerita fiksi yang diciptakan berdasarkan dunia imajinatif seorang penulis. Pada cerita fantasi terdapat unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Di antaranya ada tema, ada alur, tokoh dan penokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan juga ada amanat. Nah, tema merupakan gagasan atau ide cerita dari cerita fantasi. Yang kedua, alur merupakan rangkaian peristiwa yang dikisahkan. Dalam alur ini terdapat 3 macam. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Apakah sama? Tentu beda. Tokoh merupakan pelaku yang dikisahkan dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan merupakan watak bawaan yang menyertai si tokoh atau pelaku. Yang selanjutnya ada latar. Latar di sini terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga ada latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang merupakan cara seorang penulis menempatkan diri dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Yang kedua adalah orang pertama, pelaku sampingan. Yang ketiga ada orang ketiga sebagai pengamat. Dan yang keempat adalah orang ketiga serba tahu. Dan unsur yang terakhir adalah amanat, pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya ada struktur teks cerita fantasi. Dalam cerita fantasi terdapat susunan-susunan yang harus diperhatikan. Ada orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh dan latar yang pada bagian ini belum muncul suatu masalah. Jadi masih bersih dari masalah, masih tahap pengenalan. Dan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi di sini mulai muncul masalah hingga mencapai sebuah klimaks. Dan yang terakhir ada resolusi. Resolusi di sini tahap penyelesaian masalah atau biasanya disebut dengan ending suatu cerita. Setelah struktur teks cerita fantasi, ada jenis teks cerita fantasi. Di sini dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan dunia nyata, yang mana pada dunia nyata di sini meliputi cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total merupakan cerita yang keseluruhan isi hasil dari imajinasi pengarangnya. Cerita fantasi irisan, cerita ini sebagian isi masih dari kehidupan yang nyata, jadi masih berbau-bau
dunia nyata lah. Terus berdasarkan latar cerita, ada latar sezaman dan juga ada latar lintas waktu. Latar sezaman di sini cerita yang menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Sedangkan latar lintas waktu cerita yang menggunakan dua masa. Setelah masuk jenis teks cerita fantasi, adapun ciri-ciri teks fantasi, yang pertama adalah fiktif, fiksi, atau hanya sebuah khayalan. Yang kedua, dalam cerita fantasi terdapat keajaiban, kemisteriusan, dan semacamnya. Yang ketiga, tokoh di dalam teks cerita fantasi ini unik. Yang keempat, gaya bahasa bebas, tidak terikat. Jadi ya. Untuk ciri yang kelima, ide cerita yang terbuka. Terus yang terakhir ada latar dan dapat menembus ruang dan waktu. Setelah kita mempelajari tentang karakteristik cerita fantasi, unsur-unsur cerita fantasi, struktur teks cerita fantasi, jenis teks cerita fantasi, dan juga ciri-ciri teks cerita fantasi, saya akan mengulas ulang terkait materi yang telah saya jelaskan tadi. Kira-kira apa sih cerita teks fantasi itu? Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang diciptakan berdasarkan dunia imajinatif seorang penulis. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, sekarang kira-kira apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Ya, sudut pandang merupakan cara seorang penulis dalam menempatkan diri di sebuah cerita. Kira-kira sudut pandang ini dibagi menjadi berapa? Ya, menjadi 4. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, ada sudut pandang orang ketiga pengamat, dan juga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, masuk di struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi, susunan dalam teks cerita fantasi. Ada yang masih ingat? Ada berapa susunannya? Ya, benar, ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dalam tahap pengenalan tokoh dan latar yang pada bagian ini belum muncul satu masa, kira-kira dinamakan apa? Ya, benar, orientasi. Ternyata teman-teman sudah bisa semua ya. Oke, masuk di jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi di sini memang sepertinya sedikit sulit untuk memahami. Untuk jenis di sini dibedakan menjadi 2, ada berdasarkan dunia nyata dan ada berdasarkan latar cerita. Pada berdasarkan dunia nyata dibagi menjadi 2, ada cerita fantasi total, ada fantasi irisan. Kira-kira apa pengertian dari cerita fantasi total? Ya, benar, cerita yang isi keseluruhannya berasal dari imajinasi seorang pengarang. Masuk di ciri-ciri teks cerita fantasi. Apa saja? Apa ciri dari teks cerita fantasi, masih ingat? Ya, ada fiksi berupa khayalan, ada juga gaya bahasa, ada juga tokoh unik, ada pada sebuah cerita tersebut terdapat sebuah keajaiban atau kemisteriusan. Dan ada juga ciri teks fantasi adalah ide cerita bersifat terbuka. Nah,
Setelah kita mempelajari teks cerita fantasi tersebut, mungkin bisa diulang lagi ya nanti di penjelasan sebelumnya jika masih ada yang belum dipahami. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai materi pada hari ini, yaitu belajar teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Akhir kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.